Anda kembali menyaksikan Indonesia Siang TVRI. Saudara, Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional DPP Apernas menyambut baik program 1 juta rumah yang dicanangkan pemerintah di Ungaran, Jawa Tengah. Namun Apernas berharap pemerintah memberikan kemudahan dalam perizinan, percepatan pencarian dan juga pembebasan lahan. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Rumah Sederhana Sehat Nasional, Aris Suwirya, saat membuka kegiatan pelatihan sertifikasi pengembang profesional di Jakarta mengatakan, program 1 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo di Ungaran menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memenuhi kekurangan pasokan rumah bagi masyarakat. Aris Suwirya mengatakan berdasarkan data di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, saat ini ada sekitar 6,4 juta keluarga yang tinggal di rumah sewa dan sekitar 7,2 juta keluarga masih menumpang dengan keluarga. Untuk itu peluang menjadi pengembang cukup baik karena menyediakan tempat tinggal yang layak merupakan hak asasi setiap warga negara, termasuk dalam Undang-Undang 1945. Namun pemerintah berharap agar pemerintah memberikan kemudahan dalam perizinan, percepatan pencairan dan pembebasan lahan. Paling tidak ada 3 elemen yang harus segera dirombak oleh pemerintah agar program 1 juta rumah ini terrealisir. Di antaranya regulasi perizinan. Sampai saat ini perizinan di kabupaten kota seluruh Indonesia heterogen. Semuanya hampir mempersulit para pengembang untuk membangun rumah sederhana. Dalam pelatihan sertifikasi pengembang profesional kali ini, Apernas menghadirkan pembicara dari BLU PPP, Kemenpora RI, BPT Kabupaten Bogor, BPN Pusat, BTN Pusat, Baperarum PNS Pusat, BPJS Ketenagakerjaan Pusat, dan pengurus YKPP Pusat. Tujuannya mencetak para pengembang yang profesional di bidangnya, utamanya untuk membangun rumah khususnya untuk MBR. Saya kira peluang perumahan untuk saat ini sudah mulai kondusif, apalagi dengan dicanangkannya program 1 juta rumah untuk MBR ini oleh Presiden Jokowi di Ungaran pada tanggal 29 April yang lalu. Pada prinsipnya itu bagus, hanya masih dalam tataran demand atau penyediaan. Tapi pada tataran supply, penyediaan ini belum menyentuh, karena rumah 1 juta itu harus ada yang bikin kan. Yang buatnya itu adalah pengembang. Nah, selama ini pengembang-pengembang yang membangun rumah sederhana ini sebagian besar adalah pengembang kecil yang harus diberikan kemudahan-kemudahan subsidi. Paling tidak ada 3 elemen yang harus segera dirombak oleh pemerintah agar program 1 juta rumah ini terrealisir. Di antaranya regulasi perizinan. Sampai saat ini perizinan di kabupaten kota seluruh Indonesia heterogen. Semuanya hampir mempersulit para pengembang untuk membangun rumah sederhana. Kemudian masalah pembiayaan. Sampai saat ini pembiayaan yang dialami oleh pengembang kecil yang membangun rumah sejahtera tapak atau rumah sederhana, ini kreditnya, kredit konstruksi atau KYG dan kredit pembebasan lahan itu hampir agak susah untuk mendapatkannya. BTN maupun bank-bank, apalagi bank-bank BUMN yang lain. BTN sendiri berdasarkan laporan dari anggota, semua persyaratan sudah selesai pun, sudah diserahkan pun, proses pencairannya masih banyak liku-liku dan masih susah. Padahal uangnya itu kan uang FLPP, 75% uang FLPP, 25% uang bank. Nah, saya juga nggak ngerti bagaimana ini bisa program 1 juta rumah akan lancar kalau untuk pembiayaan kredit konstruksi yang harusnya dipermudah untuk pengembang kecil saja masih dipersulit. Nah, elemen yang ketiga lagi adalah pensertifikatan. Ini pensertifikatan dari hak milik menjadi HGB di setiap kabupaten kota itu berbeda penanganannya. Ada yang mudah, ada yang susah. Nah, ini peran dari Menteri Agraria terus terang saja ini harus betul-betul serius memberikan goodwill yang baik untuk pengembang kecil. Terus terang saja Apernas siap mendukung program 1 juta rumah. Dan kita sudah banyak membangun rumah-rumah sederhana karena memang domain Apernas 100% hanya rumah MBR.
anggota Apernas tidak ada yang membangun di luar rumah MBR. Namun kendala kita seperti tadi, kendala perizinan, kendala pembiayaan, apalagi kalau dilihat suku bunga yang diberikan kepada pengembang yang membangun rumah MBR dengan pengembang yang membangun rumah menengah ke atas, itu 13,5% suku bunganya, sama saja. Mana insentif bagi kita? Ya, untuk pengembang yang membangun rumah MBR yang untungnya kecil dibanding rumah-rumah menengah ke atas, ya. Kita profitnya kecil sekali, tapi kita memang sudah nawaitunya itu ibadah, membantu saudara-saudara kita masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah. Insya Allah. Kalau dari pemerintah, kalau dari masyarakat tidak ada kendala. Sekarang masyarakat ini terutama, maksud saya misalnya daya beli misalnya. Daya beli nggak ada masalah. Apalagi sekarang saya menyambut baik dengan dikeluarkannya regulasi uang muka hanya 1%, ya itu cukup baik. Kemudian dikasih lagi si peserta atau konsumen ini dengan bebas PPN atau bebas pajak, ditambah lagi dengan tambah bantuan membuka 4 juta. Ini cukup baik dari tataran konsumen. Hanya untuk tataran si produsen rumah, yaitu pengembang, ini belum ada. Tolong, ini harus segera juga diregulasi atau direformasi nih, ya, terutama yang berkaitan dengan perizinan dan berkaitan dengan pembiayaan. Bangunan itu semua masyarakat berpenghasilan rendah dengan berpenghasilan tidak tetap. Nah ini harusnya merupakan tanggung jawab pemerintah juga. Dan ini sebenarnya penghasilan tiap bulannya lebih besar daripada masyarakat berpenghasilan tetap. Ya, coba ojek aja, ojek. Kalau di daerah tertentu, dia itu punya penghasilan bersih satu hari bisa 50.000 sampai 100.000. Kalau 100.000 saja satu bulan sudah 3 juta. Nah, sedangkan cicilan atau angsuran rumah hanya 700.000. Harusnya dia kan bisa punya rumah kan? Dengan program KPR FLPP. Hanya sampai saat ini tidak ada bank yang berani mengcover. Nah, ini. Jadi saya juga heran. Padahal bank-bank pemerintah kita kan banyak. BTN, Mandiri, BRI. Itu kan bank milik NKRI. Nah, inilah salah satu kendala. Dan sebagai kolektornya atau Alfari sebagai penjamin untuk kita pungut dia tiap hari. Sampai sekarang belum. Jadi terpaksa kita ini Apernas siap rumah saya jual ke Anda, cuma kan siapa bank yang menjamin untuk membeli rumah kita, kemudian si matisnya di satu sisi pemerintah menggebu-gebu akan memprogramnya. Kalau dari segi ini saya salut juga sama Pak Jokowi dengan Pak JK. Uang BPJS ini akan digunakan sekitar 40%. Jadi kalau 160, kenyataan bahwa kita juga memang warga negara. Ya. Yang namanya pengusaha di seluruh dunia pun ada yang namanya pengusaha besar, pengusaha menengah, pengusaha kecil kan. Makanya di menteri juga ada menteri UKM kan, usaha kecil menengah dan koperasi. Itu memberi tanda bahwa pengusaha kecil itu ada. Nah kita orang ini, nah harusnya kita ini yang punya modal terbatas dikuatkan. Dan kita juga bukan tidak mau dan bukan tidak mau digratiskan, nggak mau kita. Berikanlah kemudahan. Kemudian pertama yang kita harapkan, dimudahkan untuk pengurusan perizinan di kabupaten-kabupaten, ya, yaitu setiap izin yang dilakukan oleh Apernas diberi kemudahan, pembayarannya sesuai dengan aturan. Sampai saat ini kita tidak jelas yang namanya biaya perizinan, ya, izin lokasi itu di setiap kabupaten kota berbeda. Apernas untuk sebagai monitoring, tim monitoring pembangunan perumahan 1 juta unit. Yang pertama
Insinyur Sarwan. Pada kali ini saya berharap Bupati bilang, Pak Aris, saya akan kumpulkan kepala dinas. Besok Aris presentasi. Saya presentasi juga kepala dinas. Langsung kepala dinas semua Pak Sekda apa kita aku. Jangan ulang, saya sudah mendapat KYG. Nah ini KYG pun juga sama. Ada teman kita Pernas di Semarang sudah setujui kreditnya tanggal 29 kemarin waktu groundbreaking itu dia akan kredit dapat 8 miliar. Sampai saat ini uangnya belum bisa diambil. Saya bilang gimana di BTN ini? Saya dirutnya, apa pernah saya ketua umum kali ya? Jadi sekarang akan kredit dapat 7,5 miliar. Lalu semua ini tantangan. Jadi kita ini minimal kita terbang ke tempat madu dihisap itu oleh buruh. Saham saya bagi 5 orang, ya lumayan. Tapi ada terasa. Dengan dengan harga tanah 20.000, konstruksi di sana saya kasih 2 juta per meter karena susah transportasinya. Ya, itu kita masih punya untung 30 juta satu rumah. Kali 600. Berapa? Hah? 600 kali 30 berapa? 18 M. Dibagi 5 orang misalnya. Jadi saya bilang tadi, insya Allah tahun depan udah punya kantor Apernas. Karena yang bisa membangun ini ya karena saya anggota Apernas, karena saya pengurus Apernas. Nah itu, jadi ini juga bukan 1 tahun. Kalau 10 tahun, Apersi saya ciptakan tahun 2000, tahun 98. Anggota 1.600, tapi yang baru membangun 10 orang. Ya. Kita baru 10 proyek ini. 1.500 baru ada 10 proyek. Nggak apa-apa.